Allazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila syuju fanshuju yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Wa qala aidan wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli syai'in alim. Alhamdulillah, qudrah dan iradah Allah di kesempatan yang berbahagia ini di penghujung bulan Jumadil Ula, kita semua masih diberikan kesempatan oleh Allah, dan mudah-mudahan segala apa yang diberikan oleh Allah mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatu iman, tidak terasa waktu terus bergulir seiring dengan zaman yang memang Rasulullah SAW sudah memberikan pedoman kepada kita. Nanti suatu ketika kita akan mendapatkan di penghujung akhir zaman, namanya penghujung akhir zaman. Jadi zaman Rasul itu sudah akhir zaman, begitu ya. Zaman Rasul saja sudah akhir zaman. Nah ini penghujung tungtungna akhir zaman. Sampai Rasulullah pernah mengisyaratkan akhir zaman itu atau zaman Rasulullah sampai akhir zaman itu seperti dua jari ini, kata Rasulullah. Ada jari tengah, ada jari telunjuk. Nah, jarak jari telunjuk ke jari tengah itulah akhir zaman. Maka kata Rasulullah diantaranya ada dua tanda. Ya, kalau sudah mulai merasakan ini adalah penghujung akhir zaman. Yang pertama adalah yuqaribuz zaman. Semakin cepat, semakin tidak terasa waktu. Nah, itu ya. Kita mungkin merasakan. Maka Rasulullah menggambarkan 1 tahun seperti 1 bulan. 1 bulan seperti 1 minggu. 1 minggu seperti 1 hari. Dan sehari seperti sesaat. Rasa-rasanya kita baru bertemu ya. Kemudian kita sudah bertemu kembali. Rasa-rasanya baru kembali, padahal kita sudah 1 bulan. Ya, kalau sudah ada suasana perasaan seperti itu adalah ujung dari akhir zaman. Yang kedua, kata Rasulullah, yuqaribus suq. Kalau semakin cepat di dalam dunia pasar. Maksudnya apa? Suq, pasar itu yang disebut dengan pasar artinya bermuamalah, bertransaksi semakin cepat, semakin tidak terasa, kan begitu ya. Sekarang kalau kita bertransaksi pingin apa saja, mudah tidak sekarang? Sangat mudah ya, cepat gitu. Hoyong sebelah kue oke terkedah ngangge mapah sagala. Aya nama cakap dengan apa? Dengan online, ada GoFood ya, ada GoSend, pengiriman barang, sangat luar biasa, dan kita tidak perlu bersusah-susah. Ternyata inilah gambar Rasulullah 1447 Hijriah yang lalu sudah digambarkan seperti itu. Nah, makanya kata Rasulullah, kalau ada dua suasana seperti itu, dua keadaan seperti itu, jangan menyalahkan zaman ya. Tapi kata Rasulullah, pertama, semakin mendekatkan diri kita itu adalah ibadah sholatnya, lebih ditingkatkan. Yang mana kalau yang wajib nggak usah dibicarakan, nggak usah dijadikan persoalan dari azimah kemestian, kan gitu ya. Tapi yang tatawu kata Rasulullah itu ya dalam hadis yang lain,
Apakah ada selain sholat yang wajib ini? Ada, namanya sholat tatawu, sholat tatawu, saum tatawu, kan begitu ya. Apa maksudnya? Yang sunat, Pak, yang sunat. Nah ini mungkin banyak yang diabaikan. Contohnya rawatib, ya jarang sekali. Misalnya tekun hanya segelintir atau beberapa orang saja. Tapi kalau kita disiplin, insya Allah. Kenapa demikian? Karena memang sholat itu menguatkan kita. Bahkan Allah dengan tegas mengatakan dalam surah Al-Baqarah ya, yang sering kita pun mendengar, sering kita pun baca, ya ayyuhallazina amanu ista'inu bisobri wassalah. Bahkan untuk menjadi menjadi penolong kita, yaitu wasilahnya itu dengan sholat. Karena hakikat sholat itu doa. Doa itu adalah mendekatkan diri kepada siapa? Kepada Allah, kan begitu ya. Karena doa itu kan ada 3 makna. Ada hamdun, memuji kepada Allah. Ada sanaun, menyanjung. Ada su'alun, yaitu memohon. Jadi doa itu bukan arti yang harus meminta saja seperti lazimnya ya. Itu juga doa. Meminta juga doa, memohon juga doa. Tapi pujian Allah juga doa, sanjungan Allah juga doa. Makanya dengan doa kita akan semakin dekat dengan Allah. Apalagi tadi kan memuji, menyanjung Allah, semakin connect kan kita kalau di dalam sinyal mah terus itu nyambung. Nah ini yang pertama yang harus kita lakukan. Jadi dengan sholat itu kita akan terhubung, terkoneksitas antara diri kita, dan kita akan lebih siap menghadapi zaman yang tadi di penghujung zaman tadi. Begitu dengan ibadah sholat contoh. Dan bahkan sangat sederhana. Kalau misalnya ya paling sederhana persoalan kehidupan kita dalam rumah tangga suami istri itu ada saja kan masalah, ada saja kan gesekan, wajar karena berinteraksi, bergaul, ya berkomunikasi, pasti ada saja miskomnya, ada kan begitu ya. Tapi dengan sholat, nah insya Allah salah satu. Makanya kenapa dalam surah Thaha Allah mengingatkan wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu, bimbing keluargamu dengan sholat. Makanya ketika ada gesekan, nah, aja udah Pak, udah mah, pamit terus, yuk sholat. Nah, suatu ketika bapak sholatnya berjamaahnya dengan istri misalnya ya, silahkan. So, yuk kita tes ya. Kalau beres sholat rame deh kan. Mun orang Sunda bilang mah pasea deui mah. Menuju pasea diajak sholat dua nana, pasea deui mah. Assalamualaikum, assalamualaikum, langsung sini pasea deui. Bade dilanjut. Nah, mau gelah. Gitu ya. Jadi itu salah satu contoh sederhana sebetulnya. Makanya insya Allah itu satu. Yang kedua adalah semakin mendekatkan diri kita kepada Allah dengan cara meningkatkan ibadah, belajar, berilmu. Pasti tentunya niatnya adalah ibadah gitu. Karena memang misi kita adalah ibadah, bekerja ibadah, yang punya tenaga juga ibadah, yang punya harta juga ibadah, yang punya jabatan ibadah. Pokoknya mah betul-betul meningkat. Jadi terus ditingkatkan. Makanya kata Allah dalam surah Thaha itu, Innani ana Allah, ayat ke-14, sesungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku, fa'budni, itu ini misalnya, maka beribadah kalian kepadaku, wa aqimis sholata li zikri, dan dirikanlah sholat di zikri untuk mengingatku. Tuh ternyata ya, lagi-lagi bab sholat itu. Makanya as-sholatu imaduddin, sholat itu tiangnya. Kita mah seringnya adin itu agama, walaupun boleh, tapi mana yang lain, adin itu bukan agama saja Pak. Kan barusan kita baca Maliki yaumid, apa artinya? Yang merajai hari adin, hari agama, hari pembalasan, balasan gitu. Ada juga adil itu bukan agama saja, itu ada pembalasan, ada juga ibadah. Nah ini yang cocok. Jadi as-sholatu imaduddin itu, sholat itu tihangnya ibadah. Ibadah mana? Tihang sebagai penyangga apa? Tuh saum Ramadan, tuh ibadah haji, ibadah umroh, ibadah zakat, ibadah wakaf. Itu penyangganya itu adalah dengan sholat. Makanya
inilah salah satu indikator kita. Mari kita ikhwatu iman, semakin kita mendekatkan diri kepada Allah, pokoknya totalitas kita landasannya adalah misi kita ibadah, dan di dalam ibadah itu adalah pasti adalah mengharapkan kecintaan dan keridhaan Allah. Makanya berilmunya, nah sekarang agar kita lebih siap, lebih kuat, lebih bermanfaat, betul-betul manfaat ya, betul-betul bermanfaat, bukan untuk diri kita sendiri tapi untuk orang lain, atau sebaliknya bukan untuk orang lain saja tapi untuk diri sendiri. Itu sendiri adalah bagian daripada kebermanfaatan punya ilmu. Makanya waktu iman yang dirahmati oleh Allah, punya ilmu itu harus landasnya keimanan. Kan banyak orang yang punya ilmu, mohon maaf ya, sok lihat, kita cek, kita tanya, kita survei. Yang korupsi itu yang tidak punya ilmu, yang berilmu. Bahkan pendidikan formalnya SD atau biasa-biasa atau di atas. Yang punya, yang kayak begitu, yang melakukan kemaksiatan, coba, masya Allah. Nah itulah salah satunya. Kenapa? Karena landasannya bukan iman. Landasannya adalah bukan karena tadi ketakwaan. Landasannya tidak menghadirkan Allah. Makanya kenapa Rasulullah mengingatkan, gitu ya, yaitu dengan cara yang tentunya mencari ilmu bukan karena Allah, tentu akan sia-sia, bahkan tidak akan mendapatkan bau harumnya surga itu sendiri. Masya Allah. Ini gambaran bahwa ternyata ilmu itu harus jadi amal. Makanya kalau kita betul-betul landasannya iman, pasti kita akan wujudkan semua apa yang kita berilmu itu. Dan itu bukan untuk diri kita sendiri, tapi untuk orang lain. Karenanya fungsi ilmu itu hakikatnya adalah dua hal: meningkatkan iman, kemudian menambah ilmu. Itu fungsinya, meningkatkan iman, gitu kan? Coba kemaksiatan meningkatkan iman bukan? Bukan, gitu kan? Karena iman itu yazidu wa yanqus, wa yazidu wa yanqusu, naik ketika naik ketika taat kepada Allah, dan maksiat ketika membangkang kepada Allah dengan iman. Iman itu kadang begitu. Nah sekarang ayo kita tingkatkan, karena kalau orang sudah meningkat dalam ilmu, ya terutama imannya meningkat, insya Allah akan jauh dari perbuatan maksiat. Dan maksiat itu adalah pembangkangan, yaitu kepada perintah Allah. Itu kuncinya, ngebangkang. Maka banyak bentuk-bentuk maksiat, ukul walidaini, menghardik orang tua, itu maksiat. Kepada istri tidak ma'ruf, itu maksiat. Emosional, tidak jujur, tidak amanah, itu maksiat. Banyak perilaku maksiat itu. Makanya waktu iman yang dirahmati oleh Allah, pantas kalau begitu Allah mengingatkan kepada kita dalam surah Al-Mujadalah ayat ke-11. Ini sedikit mengulang ya, karena sudah disampaikan. Kata Allah, ya ayyuhallazina amanu, tuh Pak. Ini kaitannya dengan ilmu, tapi oleh Allah diingatkannya adalah dengan keimanan. Makanya orang beriman, insya Allah dua ini akan dikejar, dan insya Allah dua ini yang akan menjadi indikator pencapaiannya. Ya ayyuhallazina amanu, tuh wahai ibu bapak misalnya yang beriman, tuh kan kita diseru oleh Allah ya, yang beriman, iman dulu tuh. Apa itu iman? So, Pak ini mengulang. Apa itu iman? Ada doorpress saya. So, apa itu iman? Iman itu percaya. Percaya kepada siapa? Cukup hanya percaya? Tidak, jangan percaya saja. Ini yang sering banyak terdoktrin di kalangan kaum muslimin. Iman sekedar percaya saja, percaya kepada Allah. Kan iblis juga percaya kepada Allah. Iblis percaya kepada Allah. Percaya, tapi mukmin tidak. Orang namanya mukmin ya. Orang yang beriman namanya mukmin. Beriman tidak, mukmin tidak iblis. Tidak. Bahkan oleh Allah digolongkan wa kana minal kafirin, digolongkan menjadi orang yang kafir. Apa itu kafir? Yang membangkang, yang menolak, ya, yang tidak mau tunduk dan patuh kepada Allah, itu kafir namanya.
Wa kana minal kafirin itu. Dan itu adalah makhluk yang kafir. Kata Allah jelas sekali itu. Dan Allah dilaknat dalam surah Nisa ayat 118. La'anahullah, Allah melaknatnya. Melaknat siapa? Iblis tuh. Jadi kalau begitu, kenapa iblis itu sampai wa kana minal kafirin? Tinggal cek oleh kita. Ternyata Allah mengkonfirmasi dalam surah Al-A'raf. Masih ingat ya? Ayat 11, 12, 13. Apa kalimatnya? Ketika Allah mengkonfirmasi ma mana'aka alla tasjuda iz amartuka, kan begitu ya. Hei iblis, kenapa kamu? Nah, ini sebetulnya Allah Maha tahu. Cuman ini disampaikan agar kita jadi ibrah untuk kita sebetulnya. Hei iblis, kenapa engkau mana'a? Mana itu menolak. Menolak itu kan berarti tidak mau tunduk, biasanya kan begitu ya. Membangkang biasanya. Orang menolak itu pasti membangkang, tidak mau tunduk, kan begitu. Kenapa kamu menolak untuk tidak sujud kepada siapa? Pada Adam. Iz amartu, kata ini kata kuncinya. Iz amartu, ketika aku perintahkan kepadamu. Ketika aku perintahkan, berarti perintah bukan? Perintah siapa? Allah. Berarti iblis mengikuti perintah Allah tidak? Tidak. Kalau begitu menolak, menolak, membangkang, membangkang. Tidak mau tunduk, tidak mau patuh. Ini kata kuncinya. Jadi iman itu adalah lawannya yang tadi, yang kafir apa? Yaitu percaya kepada Allah disertai ketundukan, kepatuhan kepada Allah. Selesai, ketaatan kepada Allah. Jadi kalau iman hanya sekedar percaya, apa bedanya dengan iblis? Ya. Jadi yang disebut dengan iman dan orang yang namanya mukmin adalah percaya dan dia tunduk, siap patuh kepada Allah. Makanya para ulama mendefinisikannya namanya tasdiq, pakai shad. Tasdiqun, dalnya panjang karena masdar. Tasdiqun. Apa tasdiq? Dari kata sedekah, membenarkan. Membenarkan apa? Membenarkan itu pasti ada bukti, ada wujudnya, ada buktinya, dan membuktikan itu adalah sebagai wujud ketaatan tuh. Jadi tasdik itu adalah membenarkan, membuktikan apa yang dia yakini, dia buktikan begitu. Apa yang dia imani kepada Allah, dia buktikan dengan cara apa? Siap tunduk, siap patuh. Masya Allah. Dan ini ikhwatu iman diseru oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai ikhwatu iman, kata Allah, bapak ibu yang tunduk. Itu ya artinya yang siap tunduk, yang patuh kepadaku, begitu kata Allah, itu hakikatnya. Nah, kalau nanti Ramadan kan ada ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam, kan begitu ya. Wahai orang yang beriman, di kutiba diartikannya diwajibkan atas kalian siap. Tuh diserunya adalah beriman, yang siap mau tunduk. Kenapa? Karena ada orang yang tidak mau tunduk. Banyak, bukan ada ya, banyak. Pak, seperti sekarang, ayo atuh sholat subuh, kan begitu ya, sampai dilipat gandakan. Pilihannya itu lebih baik berat, kan begitu ya, berat sampai ada jamaah. Nah, senang Ustaz ya, saya terdekat masjid, kenapa tidak terdengar adzan? Mau adzan teh ka mana? Bapak gugah jam sabar, jam 5 teh teu aya. Mun aya jam 4. Tuh, kan begitu kan? Sudah kemana lagi kan begitu? Ayo, ikhwatu iman, ini sebagai ketundukan dan kepatuhan kita kepada Allah. Termasuk majelis ilmu. Majelis ilmu langsung disentuh oleh Allah. Ya ayyuhallazina amanu, wahai yang mau tunduk, yang siap tiap patuh kepadaku. Idza qila lakum tafassahu fil majalis. Apabila dikatakan kepada kalian tafassahu, berlapang-lapanglah. Maksudnya berlapang-lapang itu kalau penuh misalnya datang yang mau belajar, sebelah sini semangat, mau sebelah sini, itu melapangkan, kita mempersilahkan. Jadi tidak tidak egois, duduk aja pas ada yang mau duduk, nggak boleh. Tafassahu, kata Rasulullah, kata Allah, tafassahu, sok silahkan lapangkan. Tuh satu mananya. Nah, tapi kan sekarang mah sudah lapang ya, sudah lapang, bebas, santai saja. Tapi yang kedua ada mana yang lain. Apa mana yang lain? Adalah tafassahu ketika ada suara, ada informasi, ada panggilan. Ayo, di sini ada jadwal seperti sekarang sudah berlomba-lomba. Nah, gitu ya, semangat untuk thalabul ilmi. Begitu. Itu yang kedua, dan konteksnya cocok yang kedua ini. Nah,
Atau yang ketiga, tapasahu itu adalah dimanai ketika kita bapak-bapak misal di sini sudah mendapatkan ilmu, disebarkan. Tapasahu bil majalis, sebarkan. Sekarang mau melalui ini ya, bisa jadi mohon maaf Pak, materi apa yang disampaikan misalnya hari ini itu bermanfaat ketika disebarkan. Oh saya ini butuh yang ini, kan begitu ya. Bisa jadi bapak mah nggak butuh, tapi ketika disebarkan dapat tuh orang lain tuh ketika butuh ruh, butuh ilmu. Oh ini saya butuh tuh manfaatnya. Makanya sekarang seperti sekarang dia melalui media ya sangat mudah sekarang mah ya, sebarkan. Nah, itu makna tapasan. Jadi tapasan itu pertama melapangkan tempat, boleh. Yang kedua kitanya berlomba-lomba untuk thalabul ilmi karena panggilan kepada orang yang beriman kalau merasa iman. Yang ketiga sebagai orang beriman sebarkan dalam kebaikan gitu. Bukan sebarkan wae jualan wae, sebarkan, promosikan, ya menyebarkan. Jangan-jangan orang lain ketika melihat ada kajian ilmu ini, saya pingin ini, saya butuh ini sekarang, kan begitu. Nah itulah salah satunya tapasahu bil majalis tuh. Disebutnya majalis. Ya, disebutnya majalis. Apa majalis? Majalis itu dari kata majelis. Majelis itu tempat duduk. Tempat apa? Tempat duduk. Nah, majelis. Dari kata jalasa, jalasa itu artinya duduk. Nah, ternyata dalam diksi bahasa Arab, duduk itu bukan hanya jalasa saja, tempatnya majlis, bukan. Ada nama istilahnya qa'ada. Tempatnya yang namanya mak'ad. Nah, ini pernah kan disampaikan ya, mak'adun bangku tuh. Kalau di dunia suka ada mirsamun, pensil, kolamun, pulpen, mak'adun, bangku. Bangku itu tempat apa? Tempat duduk, kan begitu kan? Tempat duduk dari kata qa'ada. Tapi pertanyaannya kenapa Allah menggunakan kata majlis? Makanya kita lihat majlis taklim, ada kan? Tidak makan taklim, tapi majlis taklim. Kan ada kan? Di pelang tuh majlis taklim. Ini ayatnya. Padahal kata duduk juga tempat duduk ada makan, bangku ya. Kenapa tidak makan taklim? Masya Allah. Pasti setiap kata, setiap ungkapan yang Allah firmankan itu ada tujuannya, ada maksudnya, ada artinya yang sangat bermakna. Diusikan sedikit ya, kita dalami dulu, mengulang. Kalau kata jalasa itu, duduknya itu dalam mu'jam itu adalah berpindah. Duduknya tadinya di bawah, seperti bapak-bapak di bawah, naik ke sini, ke kursi seperti ini. Ini menggunakan kata jalasa. Jadi berpindahnya naik di bawah, naik ke mana? Ke atas. Itu menggunakan kata jalasa. Tapi kalau dari di sini, misalnya duduk di sini, kemudian saya turun ke bawah, itu kok ada. Jadi berpindahnya turun. Itu. Kalau jalasa berpindahnya apa? Naik. Kalau kok ada berpindahnya turun. Tuh, turun dari mana? Dari atas ke bawah. Makanya orang Arab itu kalau ada contohnya ya, kalau ada yang tadinya di atas kemudian ke bawah disebutnya huwa taqawud. Bisa jadi berdiri kemudian ke bawah, dari asal berdiri kemudian turun ke bawah, huwa taqawud. Dia sudah turun untuk duduk ya ke bawah tuh. Atau makna yang lain adalah kalau yang tadinya aktif kemudian tidak aktif, yang tadinya baceprot berarti harus dengan air gitu Pak, baceprot wah kemudian ujung-ujung diem, fulanun taqawud, dia sudah diam, dia sudah turun, jadi yang tadinya aktif jadi tidak aktif tuh. Yang tadinya bekerja jadi pensiun, taqawud itu namanya, dari qa'ada itu menggunakan lafaz itu. Makanya di dalam surah An-Nisa ada kan ayat 191 tuh, yaitu alladzina faida qadaitumus shalah, kalau kalian sudah selesai sholat, fazkurullaha qiyaman wa qu'udan. Yang tadinya berdiri wa qu'udan tuh, jadi dari berdiri ke bawah qu'udan. Ada lagi dalam surah Al-Imran ada ini hadis Nabi yang menjelaskan tentang posisi sholat. Kan kata Nabi yang pokok sholat itu berdiri kan? Sholli qaiman, punten. Bersolatlah kalian
qaiman, berdiri kan? Fa illam tastati, jika tidak mampu, tidak ada kaki, lumpuh misalnya, atau sakit kakinya, ada luka, kemudian pokoknya malah tidak bisa berdiri karena sebab uzur, faqaidan, sholli qaiman, fa illam tastati faqaidan, terus duduk. Kan gitu ya. Fa illam tastati fa ala janbi, kalau misalnya tidak mampu duduk, berbaring. Kan begitu kan? Tuh, dari atas ke bawah, berpindahnya ke bawah, itu namanya qaidah. Qaidah, qu'udan tuh. Bahkan orang mana ya, orang Betawi, orang Sunda juga, orang Sunda sama. Yang tadinya hidup kemudian mati. Naon namanya? Qaid tuh. Si eta geus qaid. Qaid itu yang tadinya hidup jadi mati. Itu salah satunya. Sedangkan kata jalasa meningkat. Meningkat ke atas. Yang tadinya di bawah naik apanya? Tuh, dalam konteks ini kenapa Allah menggunakan ilmu itu jalasa? Karena diharapkan kita naik dan bertambah. Yang pertama Rabbul Iman tuh. Rabbul Iman yarfa'illahu alladziina amanu minkum, dengan adanya majlis ilmu. Ini majlis nih. Rabbul Iman, naik iman. Pak. Dengan adanya ini naiknya iman. Naik dicas, Pak. Ada orang yang jarang apalagi tidak pernah ke majlis ilmu, yakin kering, hidupnya akan kering, dia akan tidak tercerahkan. Ketika ada problem, sudah. Hati-hati nih. Kenapa kita masih kuat dan kita tangguh menghadapi problem? Dan problem masalah sama saja ya, betul nggak Pak? Masalah ekonomi ada nggak? Ada, sama bisa jadi. Masalah rumah tangga, keluarga ada, bisa jadi beda, bisa jadi sama. Persoalan itu di mana-mana sama itu ya. Masalah pekerjaan ada, kita pun. Tapi persoalannya Pak punten nih. Pernah nggak berpikir ada masalah langsung terbesit, masalah ekonomi contohnya, ada yang bunuh diri, pernah nggak? Terus ada yang bunuh diri, pernah nggak? Terbayang saja pernah nggak kayak begini? Enggak kan? Enggak, karena kita tahu ilmunya kan, itu tidak boleh qatlu nafsi, bunuh diri itu nggak boleh. Itu bapak kesal kepada keluarga atau kesal kepada teman pekerjaan, siapa cekek, pernah nggak terpikir? Enggak kan? Kenapa? Karena dilarang. Tapi lihat Pak, yang lain yang jauh dari ilmu, punten ya, ini kan memisilkan. Coba banyak orang yang kejadian sampai ada yang membunuh anaknya, ya. Setelah itu dia bunuh diri. Ada yang persoalan gara-gara ekonomi dia gantung diri, nauzubillah. Kenapa? Imannya hilang. Dan kenapa? Ini majelis ilmunya tidak dilakukan. Tapi dengan majelis ilmu insya Allah. Makanya kita sering thalabul ilmi, dan ini adalah kewajiban. Makanya kenapa Allah mau mewajibkan agar ini Pak, yarfa'illahu alladziina amanu minkum, imannya naik. Imannya naik. Insya Allah hari ini pun iman Bapak naik, yakin ya. Terbayangkan begitu tadi ya, sudah digambarkan terkait dengan masalah bagaimana kehidupan kita. Yang kedua, walladzina utul ilma darajat, dan yang kedua nih ziyadatul ilmi, nambah ilmu. Kan begitu kan, nambah ilmu. Alhamdulillah ada ilmu nih, kan begitu nambah. Jadi dengan majelis ilmu, dengan kita belajar, dengan thalabul ilmi, dan bukan hanya di tempat ini saja. Boleh kan di madrasah, di pesantren boleh. Nah itu juga majelis ya, di kampus itu majelis. Boleh di kantor? Boleh Mas. Makanya adakan beberapa hari yang lalu saya diundang, ini dekat di sini nih, pagar sini ada cetakan, karyawannya cukup banyak. Pengajian dulu, masya Allah, bagus sekali. Dalam rangka apa? Karena untuk menghadapi problem-problem dalam pekerjaan itu harus tersentuh ruhnya harus disentuh. Mereka itu bukan hanya tenaga, ruhnya disentuh, jiwanya disentuh, pikirannya juga disentuh. Dengan apa? Dengan iman. Insya Allah kalau sering disiram, nanti ada dimisilkan di sini. Nah itu ya Pak ya. Jadi hayu semangat kita alhamdulillah sudah bagian daripada keimanan. Dan alhamdulillah Bapak istiqomah, konsisten, thalabul ilmi seperti ini. Mudah-mudahan Allah mengangkat derajat Bapak. Derajat Bapak di mana? Di dunia, di mana apalagi kelak nanti di akhir. Kenapa? Karena lihat Pak, ada hadis tadi. Sampai-sampai Nabi mengatakan, menggambarkan, mengumpamakan
ilmu dan hidayah yang diberikan dari Allah ini, ilmu dan hidayah yang diberikan oleh Allah ini ternyata landasannya karena iman, dengan landasannya bukan karena iman. Lihat akibatnya. Sampai kata Rasulullah, masalu ma ba'asani Allahu bihi minal huda wal ilmi kamasalil ghaisil kasiri asaba ardh. Kata Allah, ilmu yang datangnya dari Allah itu seperti curahan hujan. Hujan, sekarang kan musim hujan ya, curah hujan atau ya turunnya hujan, baik yang sedang, yang pelan ataupun yang banyak. Dan itu asaba ardh. Apa itu asaba ardh? Menimpa kepada tanah. Apa itu tanah maksudnya? Pencari ilmunya. Jadi ilmu diberikan oleh Allah, ilmu dari Allah tuh. Ya, seperti sekarang melalui media pengajian ini. Kemudian bapak-bapak menerima, dan bapak-bapak adalah ardonnya, tanahnya. Kata Rasulullah, ternyata ardun, bukan dunia ya, ardun itu kan bumi, tanah. Kalau dunia itu sifat di bumi ini namanya dunia, sifat. Ya, sifat dunia itu disebut kata dunia, kata dari kata dana. Apa dana? Pendek, pondok, sementara kan? Sebentar. Kita tidak terasa dan kita akan tinggalkan. Itu dunia sifatnya. Ardun, ini tanah. Bentuknya, zatnya namanya ardun. Pak, ternyata ketika air hujan turun saat ke tanah itu ada 3 ciri kata Rasul. Yang pertama, ada tanah yang disebut dengan naqiyatun. Yang kedua, ada tanah yang disebut dengan ajadi. Yang ketiga, ada tanah yang disebut dengan thayyib. Kita nih nanti ya, apa tanah naqiyah? Naqiyah itu sederhananya supaya gampang. Kuning apa? Batu cadas. Terang ke batu cadas. Ari batu cadas taneuh sanes eta. Taneuh ngan cadas. Tahu kan cadas? Kalau ada air ke batu cadas, nyerap tidak? Nyerap tuh. Tentunya ngalewat. Kira-kira eta lewat teh cepat tidak? Sudah lewat. Apa maksudnya? Ada orang yang mencari ilmu, ilmunya datang kepada dirinya, tapi tidak menyerap kepada dirinya, tidak bermanfaat untuk dirinya. Ya Allah. Dan apalagi kan begitu saja lewat, kemana aja kan, dan tidak bermanfaat pula bagi orang lain. Ada orang yang tipikal pencari ilmu kayak begini. Jadi ilmu bisa jadi ya, tapi tidak nyerap, seperti orang yang bermaksiat tadi. Kepada orang lain pun tidak bermanfaat, seperti koruptor. Kan koruptor bagi dirinya tidak bermanfaat itu ya. Bagi orang lain juga sama. Setuju adanya korupsi? Kan enggak ya. Kita geram kepada koruptor, kan begitu, itu contohnya, itu dampaknya. Artinya ada tanah yang seperti batu cadas. Seperti itu gambarannya pencari ilmu. Yang kedua, ajadi. Apa itu ajadi? Nah, kata Rasulullah dijelaskan, ajadi itu amsakatil ma'a. Ajadi itu adalah masuk tanah, airnya air hujan, tapi tanah itu amsakatil ma'a, menampung. Kalau kita mah balong, tahu balong Pak? Kolam. Tahu kolamnya? Pak, namanya kolam, namanya balong, tanahnya nyerap tuh Pak. Si airnya diserap tidak? Tidak. Kalau diserap nggak ada jadi balong, nggak diserap kan? Tapi kata Rasulullah, panapa Allahu, ternyata Allah memberikan manfaat itu dengan kolam itu, dengan balong yang tanahnya yang kayak balong tadi, yang kayak kolam. Apa? Fasyaribu wasaqau wazarau, yaitu dengan cara mereka bisa bergembira, bisa minum, bisa mengambil bisa mengambil air untuk tanaman, untuk kita untuk mandi, kan begitu kan? Apa maksudnya? Ternyata kolam itu bermanfaat, yaitu adalah buat orang lain. Tapi untuk dirinya, untuk tanahnya itu tidak subur, tidak gembur, Pak. Namanya balong ke orang lain dipakai, tapi untuk dirinya tidak jadi pohon, tidak jadi tangkalan, kan begitu kan? Nah, ini namanya ajadi. Ada pencari ilmu yang kayak begini, bermanfaat buat orang lain, tapi buat dirinya tidak. Hati-hati ini juga. Sampai nanti dalam sebuah hadis Bukhari agak panjang.
Nanti ada orang yang payul qonna, dilemparkan ke neraka. Kemudian dikucak. Nauzubillah. Adab jahanam itu masya Allah. Jangan terpikir Pak mudah, enggak berat, luar biasa, sangat luar biasa, super. Nggak bisa akan kuat kita. Adab jahanam itu. Nah, dikucak dan itu dalamnya Pak. Ada ke dasar laut, ke dasar neraka jahanam. Kan Rasulullah pernah tausiah kayak begini ya, ngobrol, tiba-tiba kelihatan tuh oleh para sahabat ada yang jatuh di langit. Besar Pak. Sampai kata Rasulullah, kalian tahu itu apa? Mendengar tahu, Allah dan Rasulnya yang lebih tahu. Itu adalah gambaran meteor, kalau kita namanya ya jatuh mungkin ya. Itu gambaran ketika Allah lemparkan batu di neraka dan jatuhnya itu 70 tahun ke dasar. Masya Allah, adab jahanam. Makanya banyak-banyak berlindung, dan di antara berlindung kepada adab jahanam itu ada di penghujung sholat. Dan ini yang doa yang didengarkan oleh Allah. Sampai Rasulullah mengatakan dalam hadis riwayat Abu Dawud, ditanya, ayu doa asma, doa yang mana yang didengar? Maka jawab Rasulullah, jauhul lail, di penghujung akhir malam. Tuh pas sahur ini itu didengar oleh Allah. Tadi kalau sekarang jam 4, jam 3, setengah 4 itu didengar oleh Allah. Yang kedua adalah wadubur sholawatil maktubah, dan di penghujung sholat 5 waktu. Sebelum salam kita berdoa tidak Pak? Berdoa yang mana? Yang diajarkan Rasul nih. Doa yang mana Pak? Allahumma inni a'udzubika min itu min azabil jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil dajjal. Ya Allah, tuh berlindung. Makanya perbanyak. Sampai nanti Pak ada kisah ini, punten ya, nanti kita bahas kapan-kapan ini. Ada kisah Tawus itu ahli hadis masa tabi'in. Setelah sahabat tabi'in, Tawus ahli hadis. Bertanya kepada anak yang sudah sholat. Kata Tawus, seorang ayahnya, ada autas sholat. Apakah kamu tadi berdoa ketika dalam sholat? Apa jawabannya? Lah. Sampai Tawus mengatakan, a'id sholat, ulang sholat kamu, hai anakku. Tuh, bayangkan padahal tadi sudah selesai sholatnya, sah tidak Pak? Secara fikih sah. Tapi kenapa dia ulang? Seolah-olah tidak sah. Dia seorang bapak ingin anaknya selamat. Jadi peran seorang bapak ingin anaknya selamat, dan salah satu bagian selamatnya jangan lupakan doa itu. Begitu Pak, sangat pentingnya dengan doa itu. Ini ahli hadis ya, luar biasa. Tapi bagi kita kalau kelewat tetap sah. Misalnya kita lupa innaka hamidum majid, assalamualaikum, lupa tadi berdoanya, sah. Itu mah gambaran orang tua saja, seorang bapak kepada anaknya, supaya anaknya jangan abai, jangan lalai terhadap doa itu. Penting Pak doa itu, dan akan menguatkan kita. Ingat, azab jahanam siapa yang sanggup begitu? Azab kubur siapa yang sanggup? Nggak akan yang sanggup. Dan ada fitnah ketika hidup, fitnah ketika mati pun ada. Jadi diingatkan. Apal bapak-bapak doa itu? Sok sama-sama. Allahumma inni a'udzubika min azabi jahannam wa min azabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Segitu Pak doanya. Nah, itu salah satunya. Makanya Pak, kembali ke yang ini, ternyata ada orang yang punya ilmu seperti ajadi, bermanfaat buat orang lain tapi dunia tidak. Nanti kan akan yang kayak gitu diasal dan pluk neraka dikucak sampai ininya hancur, dihidupkan kembali. Nauzubillah. Tarajo ayah ahli neraka teman bertanya, hei kamu kenapa kamu begitu? Ngobrol Pak. Hei kenapa kamu begitu? Masuk neraka diperlakukan oleh Allah kayak begini, kenapa? Apa dosamu? Jawabannya apa? Padahal kan kamu itu dulu suka memerintahkan. Iya, dulu aku perintahkan kepada anak, kepada istri contohnya, tapi aku tidak melakukannya. Nauzubillah. Tuh begitu. Maka hati-hati. Itu namanya ajadi, kayak balon. Nah, yang ketiga kata Rasulullah yaitu thayyib. Inilah kita ini harus ini Pak, yang thayyib.
Apa itu toyib? Air hujan itu dapat turun ke tanah, ke adun. Kemudian yang toyib tanah itu diserap. Nah, diserap kan seperti sekarang kan di daerah-daerah itu diserap itu, kemudian setelah itu diserap jadi apa Pak? Jadi tumbuh-tumbuhan, jadi pohon, ada yang jadi mangga, ada yang jadi apa sosis, brokoli, ada yang jadi nangka, kan begitu kan? Nah pertanyaannya itu kalau jadi buah-buahan nangkanya bisa dimanfaatkan tidak? Buahnya bisa dimanfaatkan, sosisnya bermanfaat tuh. Inilah toib itu orang yang mencari ilmu itu bermanfaat buat dirinya. Dia jaga dengan sebaik mungkin ilmunya itu betul-betul dalam diaplikasikan dalam kehidupan, dijaga dengan ilmunya. Dan yang kedua, dia pun melakukan yang terbaik, menyampaikan, mengingatkan kepada yang lain, ayo. Dan cara mengingatkannya pun baik, tidak kasar seperti Nabi. Fabima rahmatin lintalahu, dengan sebab rahmat Allah lah kau linta itu lain, lembut, santun, bijak Nabi itu. Begitu Pak, masya Allah. Mudah-mudahan kita demikiannya. Ayo bermanfaat untuk diri kita, bermanfaat untuk orang lain. Inilah gambarannya. Dan itu semuanya dasarnya keimanan. Kalau sudah landasannya iman, pasti bisa seperti ini. Maka terakhir, kalau kita sudah menggunakan dan sudah masuk kepada yang thayyib tadi, karena landasannya iman, masya Allah, lihat ujungnya dalam surah Al-Taubah di ayat ke-122. Di ujungnya lihat ilmu yang kayak begitu. Mudah-mudahan kita ya, yang dasarnya iman tadi, la'allahum yahzanun, mereka akan bisa menjaga diri. Ujungnya lihat, la'allahum yahzanun. Apa menjaga dirinya? Ya tidak mau sewenang-wenang, tidak tergoda. Ada godaan, sudah nih kamu semakin tarain jabatan karena ilmu ya, pendidikan misalnya. Godaannya kencang Pak. Tidak. Ini saya diberi amanah. La'allahum yahzanun. Berhati-hati. Setan ini siapa ya? Itu ya, hati-hati nih. Khawatir saya diberi amanah, khawatir ini gratifikasi misalnya ya. Ini bisa jadi sebuah sogokan. Nah, itu hati-hati, dicek mana yang halal, mana yang haram. Orang yang punya ilmu dasar dalam dasar iman itu dicek lagi, yang halal saja dicek lagi Pak. Ya terus terus halal, jangan ada zakat yang belum dikeluarkan, jangan ada infak yang belum dikeluarkan, ada hak orang lain. Nah, itulah orang yang dasar iman tinggi luar biasa. Dan ini tentang kisah orang berharta. Lihat Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf, dia rela hijrah kemana? Ke Madinah, menyusul Nabi, meninggalkan satu kekayaannya, rela meninggalkan itu. Dan yang kedua, rela meninggalkan usahanya yang sudah jalan demi hijrah dengan Nabi, karena Nabi. Dan ini adalah karena Allah. Lihat, secara secara mungkin akal sepintas rugi. Sudah usaha, sudah kaya, sudah hebat, rugi. Makanya nanti orang kufur Quraisy kan menelikung, Abdurrahman bin Auf, pilih hijrah atau pilih sini? Silahkan hijrah. Kamu hilang ini semua, termasuk posisi kamu dalam usaha. Tapi kalau kamu tinggal di sini, aman. Kan Abdurrahman bin Auf luar biasa. Apa jawabannya? Pilih hijrah kepada Nabi. Tapi istrinya bagaimana? Selamat tidak? Tidak. Pilih harta. Apa yang terjadi? Allah. Nah, ini landasannya iman. Orang landasan itu iman, mayyattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min ghairi la yahtasib. Datang ke Madinah, ketemu dengan saudara. Kan ada dulu mah namanya muakhad, dipersaudarakan. Jadi orang Muhajirin dengan Ansor itu namanya ada muakhad, dari kata akhud, persaudaraan. Persaudaraannya bukan kenalan, tapi sepenanggungan, ditanggung. Ternyata Abdurrahman bin Auf, skenario dari Allah, bertemunya dengan orang yang saudagar juga, yang hebat. Sampai dia mengatakan, Sami tu annaka ghaniyun di Makkah. Aku dengar kau kaya di Makkah. Senyum Abdurrahman bin Auf. Sudah, saya jamin kau, ini ada kekayaan saya, setengahnya saya berikan kepada kamu. Yuk kita sama-sama, kita berusaha berjuang di sini. Kita dagang bersama-sama. Jadi mengajak partner. Apa jawabannya? Masya Allah, cukup. Hatur nuhun kalau kita jazakumullah-nya, tunjukkan kepada pasar. Nah, inilah militer seorang pedagang, seorang saudagar, tunjukkan mana pasar. Kan begitu kan? Ini landasannya iman, begitu Allah mudahkan. Ternyata ya Allah, 4 bulan, tidak lama, 4 bulan, nomor 3, urutan ketiga terkaya se-Madinah. Setahun berikutnya, ya Allah,
berbondong-bondong tuh ada 100 ekor onta datang untuk bertransaksi dan itu menjadi kekayaannya Abdurrahman bin Auf. Setiap ontanya bawa emas, perkara perniagaan. Bahkan Abdurrahman bin Auf itu dalam kisah punya kampak tidak emas. Hari bapak gaduh kampak, gaduh tuh kampak tidak emas tidak nana. Masya Allah, saking hebatnya tuh aku setahun 4 bulan terus luar biasa karena iman. Kenapa? Surah Al-Baqarah mengamalkan Al-Baqarah ayat 172. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kami rizkikan, asal iman dasarnya rizki tak. Kan ini semua kekayaan dari Allah. Ya Allah. Itu contoh ya. Contoh salah satunya, ayo Pak, la'allahum yahzarun, dia pandai menjaga. Dan terakhir, wattaqullah wa yu'allimukumullah. Orang yang landasannya iman, takwa, Allah yang akan bimbing, Allah yang akan jaga pada orang yang orang yang berilmu. Demikian mungkin ya, mudah-mudahan ini bagian sesi kedua. Insyaallah nanti untuk bulan depan sesi terakhir tentang hartanya yang tadi akan ulang ya. Jabatannya, kemudian terakhir tenaganya, landasannya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kita ilmu yang baik yang bisa bermanfaat untuk kita, bermanfaat untuk orang lain. Demikian yang bisa disampaikan. Allah ya'khudhu bi aydina ila ma fihi khairul lisabal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.